Ya, pemirsa, pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II akan memperluas wilayah bandara. Perluasan tersebut dimaksud untuk membangun runway atau landasan pacu ketiga. Sudah ada reporter Sadrina Evanalia bersama dengan juru kamera Eka Pamungkas dan Rianto di Tangerang, Banten. Ya, Sadrina, bagaimana perkembangan mengenai proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta ini? Ya, Angkasa Pura II memang membutuhkan lahan yang lebih luas untuk digunakan pembangunan landasan pacu ketiga di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dari pembebasan ataupun perluasan lahan pacu pesawat terbang memang diperlukan karena adanya terminal baru yang berada di Terminal 3 dan juga Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Dan Angkasa Pura ini membutuhkan lahan sebesar 860 hektar. Perluasan ataupun pembangunan landasan pacu ketiga dari Bandara Soekarno-Hatta ini memang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas penumpang dan juga meningkatkan pergerakan dari pesawat. Dengan nantinya adanya landasan pacu ketiga yang akan dibuat oleh Angkasa Pura II ini di bandara yang baru, ini akan membuat kapasitas penumpang di bandara yaitu sebesar 60 juta per tahunnya. Sementara saat ini memang kapasitas Bandara Soekarno-Hatta hanya dapat menampung 20 juta penumpang per tahunnya. Sementara untuk pergerakan pesawat ini juga akan lebih meningkat dari peningkatannya 77 pesawat terbang per jamnya menjadi 95 pesawat terbang per jamnya. Sementara untuk saat ini memang Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya baru dapat menyediakan pergerakan pesawat yaitu sebesar 72 pesawat terbang per jamnya. Dari direncanakan, Egan, memang perluasan dan juga pembebasan lahan ini serta dari proyek terrealisasi untuk landasan pacu ketiga di Bandara Soekarno-Hatta ini akan ditargetkan selesai pada tahun 2018 yang akan datang. Egan. Ya, Sadrina, mengenai perluasan Bandara Soekarno-Hatta ini berarti akan ada pembebasan lahan bagi warga yang tinggal di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini bagaimana proses pembebasan lahan yang Anda ketahui? Ya, Egan, benar sekali dengan adanya pembebasan lahan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini memang akan menggusur 5 desa di kawasan Kosambi dan juga Teluk Naga. Berikut adalah grafiknya untuk Anda, Egan. Egan, 5 desa yang akan terkena pembebasan lahan adalah Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Desa Kebon Cau, Kecamatan Teluk Naga, Desa Bojong Renget, dan juga Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga. Dan kelima desa ini memang seluas lahannya sekitar 860 hektar. Ya, Egan, dengan adanya perluasan dari landasan pacu ketiga Bandara Soekarno-Hatta ini memang membutuhkan perluasan lahan ke beberapa daerah di kawasan Kosambi dan juga Teluk Naga. Ini menimbulkan masalah baru. Setidaknya ada 2.800 atau sekitar ribuan pemukiman warga yang di sini harus terkena dampak dari penggusuran. Berikut informasinya untuk Anda. PT Angkasa Pura II siap melanjutkan pembangunan landasan ketiga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Perusahaan pengelola bandara di wilayah Indonesia bagian barat itu akan menambah kekuatan landasan pacu atau Pavement Classification Number (PCN) bandara menjadi 150. Saat ini, PCN di bandara antara 108 hingga 112. Landasan pacu yang mendesak ditingkatkan adalah landasan pacu utara. Secara bertahap akan dilanjutkan dengan landasan pacu selatan dan East Cross atau penghubung antar landas pacu. Meski begitu, proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta menimbulkan sejumlah kendala. PT Angkasa Pura II memperkirakan pembebasan lahan seluas 830 hektar untuk pembangunan landasan pacu ketiga akan menghabiskan dana sebesar 13 triliun rupiah. Dana pembebasan lahan akan dikeluarkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan waktu lahan yang akan dibebaskan.
Untuk tahun 2015 hingga 2016, Angkasa Pura II mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui mekanisme penyertaan modal negara PMN 2015 sebesar 2 triliun rupiah dan tahun 2016 sebesar 2 triliun rupiah. Perluasan tersebut juga mengakibatkan penggusuran sebanyak 2.358 rumah penduduk di Kecamatan Kosambi, Tangerang. Rumah penduduk yang digusur berada di daerah Rawa Rengas dan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, yang nantinya akan menjadi perpanjangan landas pacu. Pembebasan lahan juga terjadi terhadap rumah penduduk dan tanah yang jaraknya sekitar 400 meter dari pagar bandara di Desa Bojong Renget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Hal itu agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan dan digunakan sebagai batas pengamanan oleh otoritas bandara. Terdapat 5 desa di wilayah Kosambi dan Teluk Naga yang akan digusur. Head of Secretary and Legal PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi, menyampaikan pihaknya telah memperlakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan kepada warga. Pemberian ganti rugi akan dilakukan melalui tim penilai dan nantinya tim akan menentukan hasil penilaian ganti rugi tersebut. Perluasan Bandara Soekarno-Hatta sesuai program pemerintah agar dapat melayani sebanyak 62 juta penumpang setiap tahun. Karena selama ini hanya 44,3 juta penumpang setiap tahunnya yang dapat teratasi. Saat dibangun pada 1986, bandara terbesar di Indonesia ini dirancang hanya untuk sekitar 22 juta pemakai jasa penerbangan setahun. Sedangkan kapasitas terminal yang tersedia hanya mampu untuk melayani sebanyak 22 juta penumpang per tahun. Tim Liputan Berita. Egan, sejauh ini belum ada pembangunan yang cukup berarti ataupun penggusuran di lahan Kosambi dan juga Teluk Naga bagi pemukiman warga. Tapi di sini Angkasa Pura sudah melakukan sosialisasi kepada para warga di sini untuk mendapatkan persetujuan ganti untung untuk bangunan dan juga lahan mereka. Untuk tahap pertama memang ada 3 desa yang akan digusur. Kemudian nanti pada tahap kedua akan ada 2 desa yang digusur. Kita harapkan nantinya terlaksana adanya pembangunan landasan pacu ketiga di Bandara Soekarno-Hatta ini. Demikian, kembali ke Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanali atas laporan Anda berkaitan dengan perluasan Bandara Soekarno-Hatta.